everybody, welcome back di Knati Nails. Siapa nih yang paling suka atau nungguin part aku bareng sama customer? Oke, Besti, stay tune ya. Baiklah, sebelum kita mulai, mari kita bersihkan dulu. Di sini aku mau pakai tisu basah. Oke, Besti. Jadi buat teman-teman, kalau di aku manicure atau pedicure-nya itu bukan yang rendam-rendam atau spa pedi atau spa mani, tapi kalau aku tuh yang dry. Oke, Besti. Ada yang sama kayak aku nggak kalau bersihin tangan customer pakai tisu basah? Aduh, aku kecekukan. Mohon maaf lah ya tadi. Ini nggak tahu kenapa tiba-tiba aku kecekukan begini. OMG. Oke, nih jadi aku mau bersihin dulu. Jadi sebenarnya aku customer aku tuh sebenarnya semua masih bagus, masih utuh. Tapi entah kenapa ya, aduh, kecekukan. Ini dia tuh lagi satisfying banget katanya nyobain untuk dikelopek. Oh no, jangan ya Dek, jangan ya Tante. Bukan jangan yang Dek. Please, jangan pernah kelopekin gel polish sendiri kalau nggak mau kamu tipis atau rusak. Oke? Udah beres kita bersihin, mari kita lanjut untuk remove bagian yang masih ada nail gelnya. Ya asli, ini gimana sih cara ngilangin cekukan? Ya ampun, ini aku harus buat audionya sekarang. Ini aku jadi ngomongnya agak terbata-bata nih, aku nahan cekukan. Nah, by the way di sini aku remove-nya pakai nail drill ya Besti ya. Sebenarnya nail drill tuh yang kalau teman-teman belum biasa pakai jangan sembarangan pakai ya, karena nanti bahaya, nanti kuku customer kamu rusak atau kena pinggiran kulit bisa luka. Jadi buat teman-teman, remove itu bisa ada 3 cara. Ada yang pakai apa tuh namanya, magic removal, ada yang pakai nail drill kayak aku, ada juga yang pakai yang digosok-gosok terus pakai foil sama aseton dibungkus. Ada juga yang seperti, ada 3 cara sebenarnya untuk meremove nail gel kayak gitu ya. Nah tapi kalau aku jujur aku lebih nyaman pakai nail drill karena buat aku itu lebih cepet gitu. Tidak, lumayan hilang nih cekukannya nih. Aku tuh dari tadi tuh udah sekitar 1 jam aku cekukan, udah banyak minum air putih, terus katanya tahan napas, tetep aja cekukan. Ya ampun, kayaknya aku udah lama banget nggak cekukan, baru berasa kali ini cekukan lagi. Ya Tuhan, gak enak banget. Terus buat teman-teman nih, suka ada yang nanya, kalau misalkan aku nggak bisa pakai nail drill, aku pakai apa ya ngebersihinnya biar dia tuh rapi gitu. Anabul aku bunyi kedengeran gak sih? Oh itu pudel. Nah teman-teman bisa cobain pakai ini pelunak kutikul ya Besti ya, atau misalkan kamu juga bisa pakai pusher kutikulnya juga. Jadi sebelum kamu pakai dorong-dorong pakai pusher kutikul, kamu bisa pakai pelunaknya dulu tuh biar lebih lunak dan pas didorong tuh nggak sakit gitu kan. Itu penting banget sih kalau kamu nggak pakai teknik Russian manicure kayak nadel kayak gini. Jadi kamu untuk ngebuka si kutikulanya pakein dulu krim untuk yang remover kutikula kayak gitu. Itu banyak kok yang dijual gitu kan. Nah terus baru deh kalau udah setelah kamu olesin, baru deh kamu dorong-dorong tuh pakai pusher kutikul. By the way, mohon maaf ya Besti kalau Anabul aku ada masuk suaranya bocor karena berisik. Dia tuh lagi ngajakin main tapi aku lagi bikin audio tuh. Dia bete dia. Nah, oke, jadi seperti itu buat teman-teman, kalau misalkan kamu nggak bisa pakai nail drill untuk atau Russian manicure-nya, kalian bisa pakai yang cara basic, yaitu dengan menggunakan magic removal plus kutikul yang pendorongnya itu gitu kan, yang kayak bentuknya dari stainless itu. Nah kalian bisa pakai itu. Nah terus sudah beres di situ, kalau misalkan kutikulnya sudah kebuka semua, baru kita masuk ke tahap, nah ini dia, gunting pakai nipper kutikul. Nah teman-teman, aku sarankan buat kamu yang pakai nail drill wajib banget punya nail dust collector, karena kalau nggak kenapa itu bahaya banget tumbuhnya kemana-mana dan itu bisa buat kamu nanti jadi penyakit. Oke, nggak cuma buat kamu, buat customer juga. Udah gitu kan nanti ruangan kamu jadi kotor ya, berdebu kan, PR gitu harus beberes. Sedangkan ya menurut aku ya, kalau habis nail art itu aku tuh suka males banget loh untuk beberes barang-barang. Terus nyuci kuas tuh sebenarnya nggak boleh ditunda kan, beres langsung. Terus nyuci alat-alat itu nggak boleh males juga, tuh harus gitu kan, disterilin gitu kan, itu penting banget gitu. Tapi ya gimana ya, andai kan kita punya pintu Doraemon ya, atau punya Doraemon satu deh, kayak dia bisa mengeluarkan mesin merapikan barang gitu kan. Seru banget ya. Nah oke, jadi kalau teman-teman ngegunting kayak gini juga nih ya, kutikul kayak gini, hati-hati ya. Jadi itu tuh sebenarnya ada batasannya dan itu sebenarnya kelihatan Besti gitu. Nah caranya gimana sih, kok aku udah coba tapi kok aku masih nggak tahu ya. Dan satu lagi catatan, tidak semua orang itu punya kulit tebal atau kutikul yang tebal gitu ya. Tidak semua. Jadi kamu kalau emang customer kamu bukan tipe yang kutikulanya tebal, jangan paksa kamu gunting, nanti dia akhirnya bisa iritasi atau luka gitu. Bahkan nggak harus sampai berdarah. Terkadang ya kamu gunting terlalu dalam, tidak kena pembuluh darah atau tidak sampai berdarah, itu ruam merah aja itu bisa sakit dan perihnya bisa berhari-hari loh, beneran deh. Pernah gak sih kamu ngerasa di manicure sama seseorang itu sebenarnya tidak ada keluar darah atau apapun, tapi dia mengguntingnya terlalu dalam sampai lapisan kulit kamu tipis,
itu mungkin kalau lebih dalam lagi udah pasti lecet langsung berdarah itu. Nah, itu bisa jadi sakit banget, itu iritasi seperti itu karena kegunting di yang namanya kulit ditipisin gitu ya, kegunting gitu kan. Itu kan aduh itu nggak enak banget. Jadi kamu jangan paksakan customer itu tangannya beda-beda gitu. Jenis kukunya, jenis kulitnya juga beda-beda. Kamu tidak bisa sama ratakan. Kamu lihat dulu nih dia apakah tipe kutikulanya memang tebal. Jadi kalau aku tipenya gini, aku tidak akan menggunting sebanyak itu, tapi aku akan lihat, oh ini tipenya seperti ini, oh ini bisa. Atau juga memang aku hanya gunting yang seperlunya aja karena kutikula itu punya fungsinya kayak gitu. Nah lanjut di sini kita shaping dulu. Nih lightingnya mulai berubah nih, kadang suka begini nih ya mohon maaf lah ya, namanya juga seharian dipakai untuk konten ya kan. Nah terus di sini aku shaping pakai nail file. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu ini apa sih alat yang aku pegang ini nih, ini namanya nail file. Ini untuk ke shaping atau ngebentuk permukaan ujung kuku. Permukaan ujung kuku, permukaan bisa ya, karena gini biasanya kita kalau misalkan udah selesai di nail prep kayak gitu, di prep bagian atas itu pakai nail file ini supaya lebih kasar, dan jadi kalau misalkan pakai base coat lebih mengikat, jadi lebih kuat gitu. Nah catatan dari aku ya, kamu kalau misalkan mau pakai nail file kayak gini kan ujungnya suka tajam, atau kamu buff dulu lah pinggirannya jangan sampai tajam gitu ya, nanti bahaya bisa luka. Aku dulu pernah loh kapok sekali-kalinya, kayak aku asik aja ngefile gitu, tuh lecet gitu kan, karena kayak oh iya ternyata kalau nail file yang baru tuh ujungnya masih tajam kayak gitu. Jadi itu penting banget, sepele tapi penting, oke? Karena itu masuk ke dalam kategori seberapa bagus service kamu untuk customer kamu, seperti itu bestie. Nah terus buat teman-teman juga nih banyak yang komen kan, terus kayak mohon maaf ya kalau misalkan aku jarang banget balas komen, terus terutama DM, aku udah pasti DM Instagram aku tuh udah nggak pernah buka, mohon maaf tuh udah numpuk banget. Aduh udah nggak ke handle teman-teman semuanya. Terima kasih banyak, kamu sangat excited mau cerita sharing sama aku. Tapi kamu kalau misalkan ada DM yang urgent, kamu tinggal remind aku aja. Aku tuh selalu ngadain di story IG aku Q&A. Kamu remind aku di sana tuh ngobrol di sana, kayak aku lebih enak untuk langsung reply chat kalian gitu kan. Jadi kan kayak ngobrol-ngobrol seru, saling sharing kayak gitu loh. Terus buat teman-teman yang lagi nungguin mana ini giveaway-nya kok lama banget di YouTube belum ada juga, tenang bestie, aku kalau sudah waktunya aku pasti akan adakan. Kalau aku belum mulai itu karena aku belum sempat, karena aku mau ngadain giveaway-nya itu di satu video yang aku mau spill barang-barang aksesoris nail art aku. Nah nanti di situ aku akan selipkan gimana sih rules caranya untuk mengikuti giveaway aku kayak gitu. Sebelumnya aku udah ngadain giveaway waktu bulan Juni di Instagram aku, dan aku mau di YouTube aku seperti itu. Nanti aku mau jual juga di TikTok aku, kamu stay tune aja. Jadi kalau tiga itu kamu pantengin terus deh, IG, YouTube, sama TikTok aku ya. Ini udah beres nih. Sekarang aku mau pakein ini dulu nih. Aku mau pakein pH bond ke kuku si cicinya. Jadi gitu. Jadi sebenarnya kalau kamu nggak punya pH bond, kamu bisa ganti menggunakan aseton atau alkohol. Itu bisa, sebenarnya udah cukup. Sebenarnya fungsinya ini hanya untuk membuat permukaan kuku tuh jauh lebih kering dan terbebas dari oil alami dari kuku gitu. Sebenarnya gitu. Karena kan kalau mau pakai base coat itu sebaiknya dengan permukaan kuku yang kering, tidak ada minyak, dijauhkan dari debu-debu kayak gitu ya. Itu kan pentingnya seperti itu. Tapi aku sudah terbiasa menggunakan pH bond ini gitu kan. Aku udah langganan banget sih pakai pH bond yang ini nih. Dan ini ada part yang paling menyenangkan gitu, kayak karena aduh dingin-dingin gimana gitu, seru banget gitu. Nanti kalau kamu udah pakein jangan ditoel-toel lagi ya. Oke, udah bersih tuh, jangan diapa-apain, langsung kamu bisa menggunakan si base coat-nya. Seperti itu. Nah, teman-teman kamu ada yang pakai pH bond kayak aku kayak gini enggak sih, atau kamu misalkan pakai primer gitu kan. Terus ada yang nanya, Ci, sebenarnya pakai nail primer tuh penting apa enggak sih? Perlu apa enggak sih? Sebenarnya perlu, nggak perlu sih. Sebenarnya gini, tanpa pakai nail primer bisa kok langsung pakai base coat, kuat juga. Tapi kalau misalkan menggunakan prime gitu, nail primer itu jauh lebih kuat lagi. Tapi sebenarnya balik lagi, mau bahannya pakai ini, pakai itu, selengkap ini, itu balik lagi dengan siapa yang pakein. Bagaimana caranya sudah benar apa belum? Itu ngaruh banget. Karena kamu mau pakai brand semahal apapun, selengkap apapun step barang yang kamu gunakan, tapi kalau misalkan kamu cara pengaplikasiannya kurang tepat, ya nggak awet juga. Karena banyak banget teman-teman yang nanya, Ci kenapa sih aku punya hasil nail gel tuh kok nggak awet gitu kan, kok gini kok gitu kan ya. Coba deh diperbaiki di manicure sama proses nail prep dan pengaplikasiannya, itu penting banget ya. Lalu ada yang nanya juga, waktu extension kemarin kan aku spill ya ke teman-teman ya, tuh waktu kuku aku patah. Oh my god, itu sakit banget sih. Dan kayak ya kuku aku udah panjang-panjang patah deh, kayak sedih, tapi ya udahlah ya.
Ya, ada waktunya juga aku harus menggunakan extension. Aku akhirnya menggunakan extension dan aku pilih menggunakan builder gel. Kalau ada teman-teman yang nanya, "C, builder gel yang lebih affordable harganya apa?" Aku mungkin bisa kasih saran masukan. Banyak yang sering ada share di FYP TikTok aku tuh brandnya dari ZYZZ. Oke, aku sih belum pernah pakai. Cuman katanya tuh banyak yang review kalau brand itu uh, gel extension atau builder gelnya itu bagus dan harganya emang murah loh. Semurah itu gitu kan. Bahkan bisa dipakai untuk membuat desain kerang timbul tuh katanya lebih viscosity-nya stabil banget sih, nggak gampang melebar, self levelingnya juga oke kata gitu. Aku jadi penasaran, nanti aku mau coba. By the way Besti, nih kamu wajib banget punya ini sih, single cure. Nah nanti single cure ini aku kasih bocoran, nanti aku akan kasih giveaway di YouTube aku. Aku juga mau bagi single cure lagi ke teman-teman karena ini kepake banget buat kamu yang suka ngegambar, terus suka pakai nail gel sebagai nailist, perlu banget sih punya single cure. Yang aku punya ini bentuknya dolphin karena sebelumnya ada yang nanya, "Ci, single cure itu yang Cici pakai yang kecil itu yang center atau apa?" Yang aku punya ini, aku punya dua sebenarnya, yang center ada, yang single cure yang bentuknya dolphin yang aku pakai tuh bentuknya dolphin itu aku juga punya. Tapi biasanya aku untuk pakai ini cure base atau misalkan kayak beberapa gambar, aku lebih suka pakai yang dolphin ini sih. Karena kenapa? Kanan kiri sama atasnya tuh ada lampunya kan ada 3, jadi kayak lebih melingkupi kanan kiri, lebih ketutup gitu loh. Kalau misalkan cuman pakai center kan itu biasanya kemana-mana ya gitu. Tapi kembali lagi ke siapa yang menggunakan, nyamannya siapa gitu. Karena kan setiap orang kan pasti punya nyamannya masing-masing berbeda gitu. Nah ini dia contoh dari aku. Kalau kamu merasa base coat kamu kurang rapi, gak usah takut untuk dikoreksi. Penting banget. Kita tuh sebagai analis tuh harus pinter gini loh, pinter-pinter melihat kayak detail itu penting banget sih kalau menurut aku ya. Karena kenapa? Itu akan mempengaruhi bagaimana hasil finishingnya. Sebagus apapun warna dan desain kamu, tapi kalau misalkan kamu tidak bisa melihat desain detailnya secara rapi gitu ya, itu pasti akan ada minusnya. Tapi kalau misalkan kamu sederhana tapi kamu detailnya rapi gitu kan, itu jauh lebih bervalue tinggi itu menurut aku gitu ya. Nah jadi sebelum kamu cure, kamu pastiin dulu nih, ini udah rapi belum ya? Jangan sampai nanti kamu ngebleber ke kanan kiri. Seperti itu. Hal simple tapi ini penting. Nah ini hal simple kedua lagi, ini penting banget gitu kan. By the way, kalian ada yang suka dengerin aku ngomong kayak gini gak sih? Karena beberapa teman-teman di YouTube gitu kan, di Instagram kayak, "Ci, itu pokoknya kalau lagi sama customer direkam, gak apa-apa walaupun desainnya udah pernah dibuat gitu kan." Aku seneng aja ngedenger Cici ngomong gitu kan, kayak asik banget gitu, kayak seru banget gitu. Udah kayak penyiar radio gitu. Aku sampai mikir, emang kalian gak bosan yang ngedengerin suara aku apa Besti? Kayak gitu. Nah, oh iya, terus juga nih banyak banget yang nanyain aku les. Aku sebenarnya udah pengen buka les tahu. Tapi ya apa boleh buat ya. Andai kan kamu tahu Besti, keadaan sikon di komplek rumahku tuh, aduh sekarang tuh rame banget, berisik banget gitu kan. Aku bahkan kalau di dalam studio aku nih ya, home studio aku lagi naat itu aku suka sampai nggak enak hati sama customer aku karena kayak ya ampun berisik banget gitu kan, pengen menangis. Dulu tuh 2 tahun sebelumnya nggak gini, sebelum ada les di rumah tuh nggak kayak gini gitu kan. Jadi ya udahlah ya, kita berbagi, namanya juga sama-sama mencari cuan gitu kan. Cuman ya oke, ini sebuah motivasi untuk aku bahwa sudah waktunya kamu harus keluar dari zona nyaman tempat kamu gitu. Berarti kamu harus mulai bekerja keras lebih lagi ekstra untuk bisa mendapatkan tempat baru yang lebih nyaman untuk customer, bahkan calon murid kamu gitu. Jadi kayak oke, baiklah, mari kita mulai mengetatkan ikat pinggang untuk mulai menabung lebih banyak, oke, supaya bisa membeli tempat baru yang nyaman, asik. Oke, teman-teman doain lah ya. By the way, ini aku pakai party loh, kan pasti tahu kan botolnya itu tuh yang kayak marble di bawah situ. Ini aku pakai party dan ini aku udah spill loh, lengkap satu setnya dari Berry Jam. Asli, Berry Jam itu salah satu koleksi party yang kepake banget di aku. Series yang bener-bener yang buat aku kayak ini terwow nggak tuh, karena benar-benar sebagus itu dan semua kepake banget di aku. Teman-teman pasti tahu dong, basically aku tuh lebih kayak ke wedding nails gitu kan, jadi semua yang berwarna merah itu pasti kepake banget di aku. Apalagi aku lebih kayak ke sanggit nails gitu kan. Nah baru ini aku bikin ombre, tapi di sini aku pakai kuas yang gradasi gitu kan, tapi aku hanya di tap aja. Jadi gini, kamu buat gradasi cukup di tap ngambang, jangan sampai kamu terlalu tekan ya. Di ujung nggak apa-apa, tapi makin lama makin tipis. Itu cara dengan kamu di tap
ngambang aja. Dan spesial di kali ini cicinya tuh request kalau dia nggak mau terlalu tipis di bagian tengah, jadi dia mau lebih merahnya tuh lebih naik kata dia, biar warnanya kelihatan. Oke, jadi buat teman-teman yang mengira bilang kayak kuku aku mau pendek lah, nggak bisa dipakein kutek-kutek gitu jelek. Hey bestie, semua bisa cantik walaupun kuku kamu pendek, tergantung bagaimana kamu mau atau tidak. Makanya biar cantik kemana? Sini ke aku, Natia Nails. Gitu. Jadi sebenarnya kuku pendek tuh bisa cantik. Justru kuku kamu, kalau kamu merasa kuku kamu kurang bagus, ya kamu datang ke nailist andalanmu untuk apa? Untuk dibantu di treatment dan dirawat gitu. Jangan minta kamu kecanduan. Nah, tuh sekali coba langsung nyandu banget loh, beneran deh. I don't know why gitu ya. Aku tuh dulu pertama kali nyobain nail gel itu sempet yang masih dong-dong gitu, kayak apaan nih, nail gel nggak mau pakai lagi ya, nanti kuku aku jadi rusak gitu karena udah di remove-nya susah. Ternyata kan aku kan nggak tahu dulu zaman dulu ya, ternyata nail gel itu memang tidak boleh di remove sendiri, nggak boleh tuh namanya kelepek-kelepek sendiri, jangan ya bestie gitu kan. Jadi aku selalu mengingatkan semua customer aku, mau yang baru mau yang lama, kamu suka nail art kan, kamu pasti sayang sama kuku kamu, makanya kamu mau di nail art dikasih nail gel biar cantik. Tapi hal yang utama juga, jangan hanya menyediakan budget untuk nail artnya aja atau nail gelnya aja, sediakan juga, sisihkan dari uang jajan atau uang kamu sehari-hari untuk memfasilitasi untuk meremove si nail gel setelah mulai tumbuh atau mulai turun kayak gitu, karena itu adalah bagian dari treatment. Oke? Itu sebagian dari treatment juga supaya kuku kamu tidak tipis, tidak mudah patah dan lain-lain. Dan pastikan catatan yang utama, datanglah ke tempat nail salon yang proper ya, karena sekarang tuh mulai dunia nail art itu kan memang di Indo tuh sekarang benar-benar perkembangannya bagus banget ya. Semakin banyak orang melihat ini adalah sebuah peluang, maka semakin banyak juga beragam macam jenis nail artist gitu kan. Jadi kayak kamu ya lebih kritis untuk memilih tempat gitu. Tidak berarti kamu jangan juga menjadi customer kritis yang rese. Kamu harus bisa membedakan loh. Kritis dalam arti ya memang kamu tahu batasan juga gitu. Kadang aku juga pernah dapat beberapa customer yang memang dia super duper kritis, dia tuh sampai menurut aku tuh annoying gitu kan. Sorry to say gitu ya, karena kenapa? Banyaknya mereka yang sebenarnya mereka tuh nggak terlalu paham, tapi mereka mengklaim bahwa mereka tuh tahu banget gitu kan. Sampai di titik itu tuh menurut aku tuh udah salah sih, karena gini, kamu boleh bawel, kamu boleh mencari tahu sesuatu, tapi make sure dulu, dan kamu juga harus menghargai setiap nailist yang kamu datangi. Oke? Karena setiap nailist itu punya teori atau metodenya masing-masing. Tidak berarti itu salah, tidak, tapi kecuali memang kayak kamu udah lihat nih ini udah menyimpang nih cara kerjanya, ya silakan. Tapi kalau misalkan enggak, ya kamu harus lihat dulu kemana kamu datang gitu kan. Karena saya yakin atau aku yakin ya bestie ya, kamu tuh tahu kemana kamu datang. Jadi kamu harus tahu dia udah sampai mana nih levelnya, dia udah sampai mana nih kualitasnya gitu. Jangan sampai kamu yang kayak mengejar seseorang sama seperti nailist sebelumnya kamu kecewa. Itu please jangan seperti itu. Yang tadinya si nailist itu memang sudah sangat bersemangat untuk menghadapi kamu, tapi setelah kamu malah kok kamu sudut pandangnya seperti itu, jadi membuat dia bad mood dan lain-lain. Karena kan nailist juga manusia ya bestia gitu kan. Aku suka beberapa kali menghadapi customer yang seperti itu, sampai aku merasa mengerjakan 3 jam itu seperti 3 tahun. Ulala, lebay banget sih, 3 jam udah kayak 3 tahun. Tapi bener loh, aku tuh ngerjain nail art itu bener-bener pakai feeling aku loh, pakai perasaan aku, ngerjainnya sepenuh hati. Jadi di saat aku sudah ini out of frame, out of frame, ribet banget aku ngomongnya ya, bahasa Inggrisnya nggak bagus. Oke, seperti itu, mohon maaf ya, namanya juga lagi ngerjain kayak gini. Oke, nih pakai base coatnya secukupnya. Ingat, base coatnya top coat bu, Ibu Ignatia Nails, ini tuh top coat. Oke, pakai top coatnya secukupnya, jangan sampai ngebleber. Oke, base tercintaku. Kayak gitu. Nah, back ke tadi tuh, jadi buat teman-teman juga, aku juga dulu customer kok, aku juga dulu orangnya kritis, tapi aku masih tahu diri kemana aku datang. Jadi aku tidak akan mengkomplain dia seperti bagaimana, tapi lebih ke arah kasih masukan dengan ngomong tuh yang enak, kayak misalkan contoh, Kak sorry ini di buffet sakit, boleh agak dipelanin gak? Dan kamu ngomong aja, nggak usah nggak enak atau kayak gimana, kayak
itu wajib kok, kamu harus kasih tahu juga supaya si Nailsnya tuh tahu kalau oh iya berarti aku salah, aku harus memperbaiki. Dengan seperti itu kamu sudah membantu dia untuk memperbaiki kualitasnya dia gitu. Jadi jangan sampai kamu keluar dari sana kamu baru berkoar-koar di luar sana, dan menurut aku tuh kayak nggak dewasa juga sih gitu kan. Jadi seperti itu ya. Aduh, karena sekarang tuh sosmed tuh mengerikan buat aku gitu kan. Kalau orang dulu kayak masih tahu kayak oh yaudah kasih tahu face to face gitu kan. Jadi sering banget tuh kadang suka di sosmed aku lihat orang miskom seperti itu ya. And finally ini udah selesai. Ini ombrenya dari request si Cici. Jadi buat teman-teman yang nanya kuku pendek bisa nggak? Bisa nih. Aku bosan sama yang cuman satu warna, cuman gitu. Bisa, kamu buat saja di ombre. Jadi warna glitter ini cakep banget. Ini dari seri Berry Jam, ini kamu bisa jadiin ombre. Ini adalah salah satu desain yang paling aman karena kenapa? Nanti pas udah mulai tumbuh, dia tuh nggak akan terlalu kelihatan. Dan ini masih bisa long last lama banget. Karena kenapa? Karena kalau ombre itu atasnya tuh nggak terlalu ngeblok, jadi nggak akan kelihatan banget perbandingan pas mulai turun ke bawah seperti itu. Gimana menurut kamu? Cakep nggak? Kuku pendek juga bisa cakep kan? Jadi oke, buat temen-temen aduh aku ngomong hampir ke skip mohon maaf lah ya. Jadi buat teman-teman inilah hasil finishingnya. Makasih buat kamu yang udah nonton, stay tune terus, nanti aku akan ngadain giveaway kapan, tungguin aja pokoknya ya. Aku juga mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Bye bye bestie.